Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, ataupun yang saat ini sedang terbaring sakit, Mama doakan semoga segera diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, di sini Mama juga mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan juga buat teman-teman semua yang selalu nonton dan komen di setiap video Mama ucapkan terima kasih banyak. Terus juga buat teman-teman yang mungkin baru ketemu dan baru bergabung di channel Mama juga ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, untuk video kali ini Mama akan membahas lagi seputaran budgeting, dan untuk tema yang mau dibahas kali ini yaitu budgeting ataupun cara mengatur gaji sebesar 2 juta rupiah. Nah, buat teman-teman semua bisa disimak videonya sampai akhir. Siapa tahu nih video kali ini bisa membantu teman-teman dalam mengatur keuangannya. Untuk video kali ini, Mama terinspirasi dari salah satu bunda yang kemarin udah sempat komen di salah satu video Mama. Jadi bunda ini merupakan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang anaknya itu udah sekolah TK. Terus juga untuk gaji yang diterima dari suaminya ini sebesar 2 juta rupiah per bulan. Nah, untuk 2 juta rupiah ini nanti Mama coba bantu rincikan ataupun buatkan anggaran keuangannya untuk 1 bulan. Supaya nanti ke depannya ataupun bulan depannya si bunda ini udah ada gambaran nih gimana cara mengaturnya dengan baik supaya kebutuhannya juga bisa terpenuhi. Tapi balik lagi ya teman-teman, di sini Mama hanya sekedar kasih solusi aja. Nanti untuk kebutuhannya itu bunda coba sesuaikan lagi. Kalau misalnya nominal yang Mama buat ini agak kurang sesuai dengan harga kebutuhan di tempat tinggalnya si bunda. Nah, jadi di sini langsung aja Mama coba tulis dulu untuk kewajiban yang dikeluarkan setiap bulan itu apa aja. Jadi yang pertama di sini ada biaya untuk pembayaran PDAM dan juga listrik itu sebesar 150.000 per bulan. Terus juga ada biaya wifi di sini 100.000 per bulan, dan juga ada cicilan 260.000 per bulan. Nah, jadi di sini untuk total kewajibannya itu sebesar 510.000. Berarti di sini masih ada sisa gajinya itu sekitar 1.490.000 yang akan coba Mama buatkan anggarannya untuk pos kebutuhan dan juga pos lainnya. Nah, sebelum Mama lanjut ke pos kebutuhan dan juga pos lainnya, Mama mau jelasin sedikit sama teman-teman semua. Kalau gaji yang diterima tadi sebesar 2 juta rupiah dan sudah dikurangin ataupun sudah Mama sisihkan untuk membayar kewajiban yang totalnya 510.000 rupiah. Berarti di sini sisanya masih ada sekitar 1.490.000. Nah, untuk sisanya ini Mama akan coba alokasikan ke pos yang menurut Mama emang lebih harus didahulukan. Contohnya untuk belanja bulanan, terus juga untuk kebutuhan dapur yang lain. Dan di sini Mama juga nggak dapat info untuk biaya sekolah anaknya yang TK itu apakah setiap bulannya membayar iuran ataupun memang sekolah gratis dari pemerintah. Jadi di sini Mama anggap aja untuk kewajiban yang lainnya itu sudah terhandle, dan di sini gaji sebesar 2 juta rupiah itu hanya untuk kebutuhan rumah tangga dalam waktu 1 bulan aja. Nah, terus kita lanjut ke pos kebutuhan. Nah, untuk pos kebutuhan ini udah Mama coba atur sedemikian rupa supaya cukup untuk kebutuhan 1 bulan. Jadi yang pertama untuk rinciannya Mama buat aja untuk pembelian beras. Di sini jumlahnya sebanyak 15 kilo. Nah, untuk per kilonya kita anggap aja harganya itu 10.000, berarti nominal ataupun budget yang harus disisihkan untuk pembelian beras di sini sebesar 150.000
50.000. Terus juga untuk belanja bulanan di sini mama buat aja budgetnya 200.000. Dan untuk apa aja yang mau dibeli nanti bisa bunda atur sendiri. Yang jelas untuk budgetnya di sini mama buat aja 200.000. Nah, sebelumnya sih mama coba kasih sedikit gambaran untuk apa aja sih yang bisa dibeli dengan nominal 200.000. Jadi untuk rincian belanja bulanannya itu bisa pembelian untuk gula, minyak, terus juga untuk teh. Terus bisa dibelikan untuk garam ataupun penyedap, terus juga untuk kecap dan juga saus. Terus juga bisa dibelikan untuk deterjen dan pewangi, sampo dan sabun. Nah, sisanya itu bisa bunda atur lagi untuk pembelian apa. Terus juga untuk gas di sini mama anggap aja pemakaian gas tabung 3 kilo itu sebanyak 2 tabung dan budgetnya mama buat 50.000. Dan juga untuk pembelian sayur di sini mama buat aja nominal per minggunya itu 150.000. Berarti untuk 4 minggu itu jumlahnya 600.000. Nah, di sini untuk total kebutuhannya itu 1 juta rupiah ya teman-teman. Jadi masih ada sisa sekitar 490.000. Nah, terus lanjut lagi setelah buat pos kebutuhan di sini mama akan coba rincikan untuk sisa uangnya itu untuk pos lainnya. Nah, di pos lainnya di sini mama buat beberapa kategori. Jadi ada salah satunya itu pos untuk jajan anak. Kenapa di sini mama buat? Karena anaknya juga udah sekolah yang otomatis akan meminta uang jajan. Dan budgetnya di sini mama buat aja sebesar 150.000. Terus juga untuk dana darurat ataupun uang jaga-jaga. Nah, di sini mama buat aja budgetnya 150.000. Terus juga untuk simpanan ataupun tabungan mama buat juga nominalnya 150.000. Dan untuk sisanya di sini bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain ataupun untuk sedekah. Ini sebesar 40.000. Nah, terus di sini mama coba sedikit kasih pengertian simpel tentang dana darurat. Siapa tahu si bunda juga belum begitu mengerti apa sih gunanya dana darurat ini. Jadi misalnya di rumah ada salah satu anggota keluarga yang tiba-tiba sakit dan harus segera dibawa ke dokter. Nah, dana darurat ini bisa bunda gunakan itu untuk membeli obat ataupun biaya dokter tadi. Terus juga banyak banget contohnya, misalnya nih untuk perbaikan mesin air yang rusak. Terus juga kalau misalnya kebutuhan rumah tangga itu ada salah satu yang habis dan bunda nggak punya budget lain, uang ini juga bisa bunda gunakan. Tapi sifatnya yang benar-benar penting, kalau misalnya sekedar untuk jajan, menurut mama jangan gunakan uang ini. Lebih baik coba bunda gunakan sisa uang belanja aja. Nah, terus untuk budget jajan anak, karena di sini bunda mempunyai 2 orang anak yang udah sekolah TK, terus juga untuk budgetnya sendiri di sini nggak begitu besar. Nanti bisa bunda atur sendiri per harinya itu berapa. Yang penting di sini harus cukup dalam 1 bulan itu 150.000. Nah, untuk jajannya juga bisa bunda atur itu jangan setiap hari dikasih uang jajan. Lebih baik anaknya juga dikasih sedikit pengertian kalau untuk jajan itu nggak harus setiap hari. Terus di sini mama akan coba sedikit kasih catatan untuk si bunda. Jadi yang pertama di sini karena biaya sekolah anak ini nggak tahu infonya apakah ada pembayaran iuran, apakah gratis. Jadi mama anggap aja untuk biaya transport terus juga biaya sekolah itu udah dihandle dari suaminya. Jadi di sini untuk uang 2 juta itu hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan juga untuk membayar kewajiban. Terus lanjut lagi untuk catatan yang kedua di sini menurut mama bunda juga nggak begitu wajib untuk menyisihkan uang sebagai tabungan. Karena nominal 2 juta rupiah ini kemungkinan masih dirasa kurang untuk kebutuhan bunda selama 1 bulan. Dan di pos lainnya tadi itu udah mama buat kategori untuk tabungan. Nah, misalnya nih rincian yang udah mama jabarkan tadi itu masih ada yang kurang kategorinya, bisa bunda pakai aja uang yang udah mama buat sebagai tabungan tadi untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi menurut mama di sini coba dahulukan untuk
memenuhi kebutuhan dulu. Kalau misalnya memang udah cukup dan masih ada sisa, coba Bunda sisihkan sebagai tabungan. Nah, terus juga di sini menurut Mama kita itu harus selalu bersyukur dengan keadaan. Jadi berapapun uang yang kita terima dari suami dan juga berapapun besaran gaji suami setiap bulan, kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Kalau misalnya kita juga nggak bersyukur, terus juga kita merasa marah dan nggak terima dengan suami kita, kenapa penghasilannya cuma sedikit. Nah, otomatis untuk kebutuhan rumah tangga juga kita nggak akan pernah merasa cukup. Jadi di sini sebisa mungkin kita juga jangan membebani suami kita dengan pertanyaan kenapa gaji yang diterima cuma sekian, terus juga untuk kebutuhan yang lain nggak akan cukup. Nah, makanya di sini kita harus sama-sama belajar gimana caranya mengatur keuangan dan menahan diri untuk tidak boros. Nah, terus juga untuk catatan selanjutnya di sini menurut Mama jika memang memungkinkan coba Bunda cari penghasilan tambahan. Nah, caranya gimana nih? Jadi misalkan Bunda itu emang nggak punya modal untuk berjualan makanan, Bunda bisa menggunakan jasa ataupun tenaga Bunda sendiri untuk membantu tetangganya. Contohnya untuk mencuci baju ataupun untuk menyetrika. Nah, waktunya itu bisa Bunda sesuaikan supaya tidak mengganggu aktivitas di rumah. Terus juga sebagai contoh yang lain, misalkan nih hari Sabtu dan juga hari Minggu suaminya ini nggak bekerja. Nah, itu bisa diatur kapan hari untuk keluarga dan juga kapan untuk mencari penghasilan tambahan. Misalnya hari Sabtu itu khusus untuk kumpul keluarga dan di hari Minggu suaminya cari penghasilan tambahan dengan cara ojek online. Nah, itu juga bisa salah satu pemasukan tambahan. Jadi itu tadi untuk rincian yang udah Mama buat dan juga solusi yang udah Mama berikan untuk si Bunda. Semoga bisa sedikit terbantu. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Terus juga ketemu lagi di video selanjutnya dan juga tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.